Oke, shalom semuanya. Shalom. Suara saya Shalom, kedengaran? Romo. Ya, Jelas, kedengaran Romo. ya. Oke. Eh, salam kenal semuanya ya. Baru pertama kali kita ketemu nih. Kita akan membicarakan, satu sama lain akan belajar tentang ajaran gereja mengenai terutama aborsi di mata gereja, menurut gereja, lalu juga kontrasepsi, dan nanti kalau masih ada waktu kita akan bicara tentang apa kemarin itu ya, Bayi tabung. ya, bayi tabung itu apa namanya? Sampai lupa saya. Ya, bayi tabung, tapi istilah ininya lebih istilah formalnya lupa saya. Artificial infertilization atau pembuahan secara artifisial. Itu ya. Oke, tapi sebelumnya dari 3 persoalan itu, aborsi, kemudian pembuahan artifisial, dan juga kontrasepsi. Sebetulnya apa yang menyebabkan menurut kalian, apa sebetulnya penyebab utama dari terjadinya aborsi, kemudian kontrasepsi, penggunaan atau pemakaian alat-alat kontrasepsi. Alasan utama atau penyebab utama menurut kalian apa? Penyebab utama ya? Hawa nafsumu. Hawa nafsu. Oke. Terima kasih, Raymond. Lainnya. Nafsu apa maksudnya? Ini nafsu makan, nafsu Nafsu apa ya? Yang negatif. Oke. Nafsu negatif. Oke. Nela. Bisa jadi karena tidak diinginkan, Mo. Maksudnya bisa Apanya? Terjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan kayak pemerkosaan juga. Yang tidak diinginkan apanya? Kehamilan ya. Oke. Ya, penyebab utamanya kehamilan berarti ya? Tidak menginginkan kehamilan ya. Oh, tidak menginginkan kehamilan. Oke. Monica mana Monica ini? Nggak ada. Dimatikan videonya nih. Oke. Apa sebetulnya penyebab utama terjadinya aborsi dan kemudian orang menggunakan alat-alat kontrasepsi? Penyebab utamanya adalah pemahaman dan perlakuan yang salah mengenai seks dan seksualitas. Itu. Nah, tadi Raymond mengatakan hawa nafsu. Betul. Artinya sebetulnya penyebab utama adalah penyalahgunaan dan juga pemahaman yang salah mengenai seks dan seksualitas. Itu yang kunci paling utama. Kenapa? Karena orang, apalagi sekarang, orang itu memandang atau menganggap bahwa seks itu adalah kebutuhan biologis saja. Kebutuhan, artinya kebutuhan, namanya kebutuhan itu berarti harus dipenuhi dong, iya Kak? Harus dipenuhi. Seperti makan, seperti pakaian, semua kebutuhan harus terpenuhi. Lalu kita menganggap bahwa seks juga sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga ketika seks itu tidak dipenuhi, maka hidup orang akan merasa tidak seimbang. Lalu dari pemahaman seperti inilah bahwa seks itu menjadi dalam tanda petik dipahami dan diperlakukan sebagai kebutuhan,
Maka lo namanya juga laki-laki kok, namanya juga cowok, namanya juga cewek. Pengen dong memenuhi kebutuhan biologis itu. Tapi kan kita belum nikah. Nah, maka orang kemudian menggunakan alat-alat kontrasepsi. Menyalahgunakan seks dan seksualitas itu. Apalagi kemudian aborsi. Kalau kita lihat, kalau kita baca dari kitab Kejadian bab 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan itu kemudian diulangi lagi oleh Yesus dalam Injil Matius bab 19 ketika orang-orang Farisi bertanya kepadanya, apakah seorang laki-laki boleh menceraikan istrinya dengan alasan apapun juga. Nah, apapun juga berarti itu juga mengandung atau berarti juga termasuk kebutuhan seks, kebutuhan biologis itu, gitu kan. Nah, lalu Yesus mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa sejak semula Allah laki-laki dan perempuan dan kemudian mereka menjadi satu daging. Apa yang dimaksudkan dengan satu daging? Satu daging yaitu adalah atau diwujudkan dalam persetubuhan, diwujudkan dalam hubungan seksual. Jadi, sebagai orang beriman Kristiani yang hidupnya sesuai dengan kitab suci, yang hidupnya berdasarkan kitab suci, menjadi satu daging atau hubungan seksual bukan hanya sekedar kebutuhan biologis, tetapi harus kemudian ingat bahwa menjadi satu daging itu juga kehendak Allah. Kehendak Allah. Dari situlah orang Katolik harus memahami bahwa hubungan seks itu suci, sakral. Karena apa? Karena itu dikehendaki Tuhan Allah loh. Bukan cuma yang menginginkan laki-laki dan perempuan, enggak. Tapi yang menginginkan juga Allah. Maka seks itu tidak tabu, apalagi kotor. Karena apa? Karena Allah yang menghendaki. Tapi kehendak Allah atas seksualitas, atas seks itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi yang namanya kebutuhan, tetapi di balik itu Allah menghendaki melalui seks itu manusia menjadi rekan kerja Allah untuk teman kerja Allah untuk melahirkan kehidupan baru. Ini yang sebetulnya menjadi kunci yang harus dipahami, yang harus dimengerti oleh setiap orang Katolik bahwa seks itu dikehendaki oleh Tuhan. Dasarnya adalah kitab Kejadian bab 1, bab 2 ayat 24. Mereka menjadi satu daging. Dan kemudian ditegaskan lagi, diulang lagi oleh Yesus dalam Injil Matius bab 19 ketika dia menjawab pertanyaan orang-orang Farisi. Nah, kalau orang tidak menyalahgunakan dan orang tidak salah memahami atau salah memperlakukan seks dan kemudian seksualitas, maka mereka tidak mungkin akan melakukan atau menggunakan alat-alat kontrasepsi, apalagi melakukan aborsi, gitu. Itu. Nah, lalu beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2010, 11, agak lupa saya. Ada sebuah gerakan. Gerakannya itu namanya Go Green. Apa itu Go Green? Bukan untuk lingkungan hidup, tetapi sexual go green. Karena apa? Yang tokohnya adalah Jason Evert. Dia mengatakan gini, dalam sebuah videonya, dia mengatakan gini, setiap hari jutaan tubuh perempuan terkena polusi. Apa itu polusinya? Alat-alat kontrasepsi. Entah itu pil,
entah itu spiral, kemudian alat-alat yang lain. Coba kita bayangkan atau kita ingat-ingat saja, alat kontrasepsi itu siapa yang banyak pakai? Laki-laki apa perempuan? Perempuan kan? Cewek kan? Kontrasepsi pil. Siapa yang minum pil? Nggak ada laki-laki minum pil KB, nggak ada. Perempuan. Kemudian spiral. Siapa yang pakai spiral? Pastilah perempuan, bukan laki-laki. Ya enggak? Nah, laki-laki hanya menggunakan kondom, tapi perempuan juga ada kondom. Ya kan? Nah, alat-alat kontrasepsi inilah yang kemudian mengotori jutaan tubuh perempuan seluruh dunia setiap hari. Nah, kalau saya mengatakan gini, ceweknya yang bodoh. Kenapa dia mau menggunakan alat-alat itu? Gitu kan? Tubuhnya yang menjadi korban. Hanya karena tadi kalau Raymond mengatakan hanya karena hawa nafsu, lalu perempuan mengorbankan dirinya menjadi dalam tanda petik tempat sampah. Yaitu semua kotoran yang yang polusi yang mengotori tubuh perempuan setiap hari. Maka jadi cewek, jadi perempuan Katolik harus cerdas dan harus tegas. Seperti bacaan Injil minggu yang lalu ya, tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Nah, Tuhan Allah menghendaki bahwa yang menyertai dia, yang ikut masuk dalam perjamuan perkawinan adalah gadis yang bijaksana, bukan gadis yang bodoh. Nah, gadis, cewek, perempuan Katolik harus bijaksana karena itu yang menjadi kehendak atau ya karena itu yang dituntut oleh Tuhan. Karena apa? Godaan sekarang, gangguan, godaan, persoalan sekarang dan juga mungkin penolakan-penolakan atau siapa orang yang akan melawan kita bukanlah orang-orang yang bodoh, bukanlah orang-orang yang tidak mengerti pengetahuan. Mereka adalah orang-orang yang pandai. Siapa yang memusuhi Yesus? Semuanya orang pandai. Farisi, ahli kitab, para imam kepala, para tua, penatua, ya kan? Mereka bukan orang bodoh. Justru orang-orang yang sederhanalah yang kemudian mengikuti Yesus. Mereka adalah nelayan. Mereka adalah orang-orang yang disembuhkan Yesus. Tapi kemudian Yesus mengajar mereka supaya mereka tidak menjadi bodoh, tetapi mereka menjadi bijak. Nah, teman-teman semuanya, kita akan membicarakan tentang aborsi dulu. Kenapa? Karena ini yang paling penting. Bisa ditolong untuk slide-nya ya. Siapa? Nela atau siapa? Atau Raymond? Oke, Raymond. Nah, yang sebelumnya Raymond. Aborsi menurut gereja. Nah, ini bukan sebelumnya Evangelium Vitae. Nah, ini dia. Nah, Yohanes Paulus II menuliskan sebuah ensiklik yang namanya Evangelium Vitae ini. Menegaskan demikian. Aborsi adalah pembunuhan. Ingat, aborsi adalah pembunuhan yang dilakukan terhadap manusia yang lemah. Kenapa lemah? Karena dia tidak bisa membela diri. Bahkan membela diri dalam bentuk tangisan pun tidak bisa. Karena apa? Karena dia belum bisa menangis. Bayi yang ada di kandungan belum bisa menangis, belum bisa mengatakan bahwa dirinya kesakitan ketika diaborsi. Itulah makhluk yang paling lemah, manusia yang paling lemah. Maka orang yang membunuh manusia yang paling lemah, yaitu bayi yang ada di dalam kandungan, dia berdosa sangat
besar. Nah, selanjutnya dari 10 perintah Allah jelas ada jangan membunuh, ada perintah jangan membunuh. Nah, ini yang dibunuh adalah orang atau manusia yang lemah. Mengapa orang berani membunuh? Ya karena dia itu tadi Nela mengatakan tidak menginginkan kelahirannya. Kalau dia tidak menginginkan kelahirannya, mengapa dia menginginkan perbuatan hubungan seksual? Iya kan? Sebuah ketidakadilan, sebuah ketidakbenaran. Nah, maka gereja melalui Paus Yohanes Paulus II, tapi juga sebelumnya Paus Paulus, gereja mengingatkan bahwa aborsi adalah pembunuhan. Coba sekarang menurut kalian bagaimana ini? Ada seorang ibu yang anaknya hamil di luar nikah. Kemudian anaknya mau menikah tetapi nikah secara non-Katolik. Lalu ibunya shock. Mamanya shock karena anaknya hamil di luar nikah. Lebih-lebih dia akan meresmikan perkawinannya secara non-Katolik, tidak menurut imannya. Lalu ibu itu mengatakan kepada anaknya, udah kamu gugurkan aja, habis itu nanti ngaku dosa kan beres. Apa komentar kalian dengan seorang ibu yang mengatakan, udahlah kamu gugurkan aja, nanti setelah itu kamu ngaku dosa kan selesai. Gila kan? Orang Katolik yang gila ya seperti itu. Membunuh menjadi sesuatu yang seakan-akan legal, seakan-akan tidak bermasalah. Masalah sebentar, tapi nanti diselesaikan dengan ngaku dosa selesai. Itu pelecehan sakramen yang luar biasa. Pertama, melecehkan sakramen tobat karena menggampangkan bahwa orang yang berbuat dosa besar, yaitu membunuh bayi yang ada di kandungan, lalu mengaku dosa, itu sebuah pelecehan, penghinaan, gitu kan. Lalu yang kedua, dia menghina, melecehkan kehidupan manusia yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Nah, orang suami istri yang melakukan hubungan seksual, dia harus ingat. Nah, kalian yang juga mau nikah nih, kalian yang mau menikah harus ingat, sifat hubungan seksual itu ada dua. Sifat hubungan seksual itu ada dua. Ya. Pertama, sifatnya unitif, yaitu kesatuan, persatuan atau menyatukan. Artinya seksualitas, hubungan seks itu menyatukan suami istri yang mengungkapkan cintanya kepada pasangan. Sehingga dalam atau melalui hubungan seksual itu suami istri harus kemudian menyatu. Tidak boleh mendua, tapi menyatu. Yang kedua, sifat hubungan seksual itu adalah terbuka kepada keturunan. Dua prinsip ini harus dipegang. Maka ketika satu sifat ini ditiadakan atau ditolak, atau dipisahkan, dua sifat ini dipisahkan, saya maulah, saya sudah nikah, saya pastilah saya mau hubungan seksual dengan pasangan saya, tapi saya nggak mau punya anak. Ini sudah menjadi kecenderungan dosa. Dia sudah bersalah secara moral, memisahkan dua sifat hubungan seksual suami istri sudah salah. Dia mau unitifnya, mau persatuannya, tetapi kemudian tidak mau terbuka pada kelahiran anak, sudah bersalah, sudah berdosa karena memisahkan itu. Mau anaknya saja, udahlah saya mau punya anak, tapi saya tidak mau bersatu sebagai suami istri.
Nggak bisa. Itu juga salah, dosa. Nah, mau anaknya, mau melahirkan anak, tetapi tidak mau hubungan seksual. Apa itu? Bayi tabung. Pembuahan secara artifisial. Maka bayi tabung jelas ditolak oleh gereja. Karena apa? Karena menolak atau memisahkan sifat hubungan seksual, dua sifat hubungan seksual suami istri itu. Nah, kembali lagi kepada aborsi. Orang yang kemudian melakukan aborsi, dia jelas melakukan dosa yang besar, sangat besar. Karena apa? Karena membunuh. Apa konsekuensinya kalau orang melakukan dosa besar? Nah, kalau kita melihat dari kanon hukum gereja ya, Raymond lanjutnya ya, kita melihat kanon 1398. Siapapun yang melakukan aborsi dan berhasil, dia terkena ekskomunikasi late sentensi. Apa maksudnya? Dia dikeluarkan dari komunitas gereja secara otomatis. Jadi walaupun Romo Paroki, walaupun Bapak Uskup, walaupun siapapun tidak mengerti, tidak tahu bahwa seseorang itu melakukan aborsi, dia secara otomatis saat itu juga terkena ekskomunikasi. Kanon 1398 ini mau menegaskan bahwa orang yang melakukan aborsi mendapatkan hukuman ekskomunikasi secara otomatis. Untuk menunjukkan bahwa aborsi ini adalah sebuah kriminalitas, sebuah kejahatan yang besar. Pelaku aborsi ini besar sekali dosanya. Dan biasanya orang yang melakukan aborsi hatinya tidak tenang. Ada orang yang pernah melakukan aborsi puluhan tahun yang lalu, tapi hatinya sampai sekarang tidak tenang. Setiap kali dia mengaku dosa, dia mengatakan saya pernah aborsi. Ini mau menunjukkan bahwa orang yang pernah melakukan pembunuhan janin, pembunuhan bayi, hatinya tidak tenang. Secara gerejawi, dia mendapatkan hukuman secara otomatis diekskomunikasi, tetapi secara batin, secara psikologis, secara emosional, hatinya tidak tenang. Karena apa? Karena ini sebuah kesalahan yang sangat besar. Bahkan dikatakan ini adalah kejahatan yang besar atau kriminalitas yang besar. Karena apa? Prinsip moral Katolik adalah orang yang kuat harus melindungi yang lemah. Seorang ibu, seorang yang hamil, seorang yang mengandung, dia adalah orang yang kuat. Siapa yang lemah? Bayi yang dikandungnya. Maka kewajiban orang yang mengandung adalah melindungi bayinya. Gitu kan. Nah, lanjut. Karena sifat ini otomatis atau late sententie, maka ya itu tadi, tidak ada, diurus dulu, datang ke sekretariat paroki, saya sudah melakukan aborsi, ya sudah dicatat. Enggak. Tanpa prosedur yuridis, tanpa prosedur administratif gereja, orang yang melakukan aborsi secara otomatis terkena ekskomunikasi. Begitu aborsi berhasil, otomatis ekskomunikasi dijatuhkan atau ekskomunikasi itu berlaku untuk yang bersangkutan. Apa konsekuensinya orang yang diekskomunikasi? Dia tidak berhak lagi, tidak mempunyai hak lagi untuk meminta pelayanan sakramental dari gereja. Bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar tidak boleh menerima komuni, tidak. Tapi juga tidak boleh menerima sakramen minyak suci,
tidak boleh menerima sakramen perkawinan, tidak boleh menerima sakramen penguatan, krisma, itu sebelum dia bertobat dan mengaku dosanya. Tapi pengakuan dosa dan sakramen tobat tidak boleh diberlakukan atau diperlakukan seperti pendapat seorang ibu tadi, yang sudahlah nanti habis itu ngaku dosa, beres sudah. Kamu aborsi, habis itu ngaku dosa, beres sudah, boleh komuni. Itu kan pemikiran gila seorang Katolik gitu kan. Nah, lanjut berikutnya, slide berikutnya. Nah, orang yang diekskomunikasi pertama, dia tidak boleh mengambil bagian apapun sebagai pelayan dalam perayaan kurban Ekaristi ataupun upacara ibadat lain manapun. Jadi lektor, jadi apalagi asisten imam atau prodiakon gitu kan. Lalu melayani mesdinar misalnya. Mesdinar kan sekarang anak SMA juga masih jadi mesdinar kan ya. Nah boleh. Tidak boleh mengambil bagian apapun sebagai pelayan dalam perayaan Ekaristi. Lalu yang kedua, menyambut sakramen-sakramen dia nggak boleh. Jelas. Tidak hanya sekedar tidak boleh nyambut komuni. Tapi ketika orang yang melakukan aborsi itu dia sungguh menyesal, mengaku dosa, kemudian menerima sakramen tobat, barulah kemudian dia diterima kembali, dimasukkan kembali dalam komunitas gerejawi. Lalu tidak boleh melaksanakan jabatan atau pelayanan atau tugas gerejawi manapun, atau juga melakukan kepemimpinan, misalnya jadi ketua OMK, nah nggak boleh. Jadi koordinator PDKK Petrus Canisius, nggak boleh. Kenapa? Tidak boleh melakukan jabatan-jabatan pelayanan gerejawi. Karena apa? Karena dia berdosa besar, membunuh loh, kan? Slide berikutnya, Raymond. Kalau ekskomunikasi itu dijatuhkan, maka itu tadi, jika mau berbuat berlawanan dengan tadi yang nomor 1 tadi, mengambil bagian dalam Ekaristi, dia harus ditolak. Nah, seorang romo paroki atau siapapun yang mengetahui bahwa dia melakukan aborsi, dia harus mengatakan kepada romo paroki kalau ada orang yang tetap nekat gitu ya. Kan banyak nih orang Katolik yang nekat ke gereja, sudah melakukan dosa aborsi, masih terima komuni, nanti malah masih terlibat dalam tugas-tugas Ekaristi, perayaan Ekaristi gitu kan. Nah, kalau ada yang tahu bahwa dia melakukan aborsi dan belum melakukan menerima sakramen tobat, maka harus ditolak. Atau bahkan liturginya harus dihentikan, kecuali alasan yang berat. Apa alasan yang berat itu? Dalam sakratul maut. Kalau orang yang sekarat, ya sudahlah, diampunilah, kemudian boleh menerima komuni. Wah, sudah, habis aborsi dia kejang-kejang mau mati gitu ya. Nah, kemudian okelah, karena gereja itu berbelas kasih, memperlihatkan kerahiman Allah, orang yang sudah kejang-kejang karena melakukan aborsi itu dia mengatakan minta ampun, mohon pengampunan Tuhan, habis itu boleh enggak saya terima komuni? Boleh, ya sudah sekarang aku dosa cepat-cepat sebelum mati, habis itu terima komuni. Boleh, itu dalam alasan berat ya. Lalu ya berikutnya, slide berikutnya itu sudah. Lalu yang ketiga, dia dilarang untuk menikmati privilege, keistimewaan. Misalnya apa ya? Seorang mesdinar dia diistimewakan duduk dekat imam, seorang lektor dia diberi keistimewaan sebagai seorang lektor, boleh datang ke maju ke panti imam dan sebagainya. Lalu seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa dia tidak bisa menduduki jabatan-jabatan gereja dalam gereja. Pengurus gereja tidak boleh. Kenapa?
itu kejahatan yang sangat besar, kejahatan yang terlalu kejam, aborsi itu. Nah, lanjut. Nah, siapa yang terkena ekskomunikasi ini? Pertama-tama, menurut hukum gereja nomor kanon 1329, pertama-tama yang terkena hukuman ekskomunikasi adalah pelaku utama. Ya, si cewek itu, ya perempuan yang mengandung dan kemudian melakukan aborsi, itu yang terkena langsung otomatis, gitu kan? Lalu yang kedua, siapa lagi yang terkena? Adalah mereka yang bekerja sama dalam tindakan aborsi itu. Gitu ya. Siapa saja sehingga aborsi itu berhasil, mereka yang bekerja sama dalam tindakan aborsi itu, jika seandainya tanpa bantuan mereka, tindak pidana aborsi ini tidak akan terlaksana, tidak akan terjadi. Siapa mereka yang terlibat dalam aborsi? Semuanya yang terlibat. Siapa itu? Kita lihat berikutnya. Nah, lanjut. Itu sama saja. Mereka yang dikategorikan dalam aborsi ini siapa saja selain pelaku utama? Yang jelas satu, tenaga medis, yaitu dokter atau bidan atau perawat atau siapapun yang melakukan aborsi itu, yang sungguh mengeluarkan atau membunuh janin yang ada di kandungan itu. Kalau dia adalah orang Katolik, maka dia diketahui atau tidak diketahui siapapun, maka dia terkena ekskomunikasi. Lalu juga pemilik rumah sakit misalnya atau pemilik klinik yang menerima aborsi. Misalnya nih ya, siapa sih ini misalnya? Raymond aja lah, misalnya Raymond punya klinik gitu ya Raymond ya. Nah kliniknya Raymond itu kemudian menerima, udahlah lo aborsi aja di tempat gue, ini murah lah bayarnya, nggak sampai jutaan, gitu kan, murah aja lah, ratusan ribu aja nggak apa-apa, gitu kan. Nah, Raymond sebagai pemilik rumah sakit, dia juga terkena ekskomunikasi secara otomatis itu. Atau yang meminjamkan tempat nih, nah misalnya siapa, misalnya Nela gitu ya, Monica gitu. Udahlah, kamu aborsi aja di rumahku aja. Rumahku aman kok, nggak ada siapa-siapa, kosong. Mumpung papa mama juga baru pergi. Udah kamu di tempatku aja. Nah, orang yang meminjamkan tempat atau peralatan untuk aborsi, mereka terkena. Bahkan, terus lanjut Raymond. Juga mereka yang ikut merencanakan dan ikut menjalankan, merencanakan. Misalnya nih, ada yang hamil ini kan, terus wah ini karena solidaritas teman se-PDKK nih, wah kasihan dia hamil nanti dia malu nih kalau hamil di luar nikah nih. Nah kemudian semua anggota dan pengurus PDKK Petrus Canisius itu, udahlah lo aborsi aja. Wah seluruh anggota PDKK kan Petrus Canisius itu terkena ekskomunikasi. Karena apa? Karena menyuruh, karena menasehati, karena mengusulkan supaya melakukan aborsi. Tuh, merencanakan. Lalu menjalankan. Misalnya apa? Bahkan misalnya ya, ini ada yang teman-teman yang di PDKK ini ada yang apa namanya? Gojek enggak atau Grab gitu. Nah, seandainya ada gitu ya, kalian yang nge-Grab, yang Gojek gitu ya, mengantar tahu, oh ya ada orang yang mau aborsi ini. Lalu kalian mengatakan, oke saya antar. Mengantar saja terkena ekskomunikasi kalau itu seorang Katolik. Bahkan tidak hanya mengantar, menunjukkan, misalnya nih, dia tanya nih, ada yang hamil nih di luar nikah, terus bilang sama saya gitu kan, Romo saya ini nih, saya hamil di luar nikah nih, saya mau aborsi nih. Gimana Romo? Romo tahu nggak tempatnya? Menunjukkan, oh tahu,
di sana ini, di sana ada dokter atau ada bidan yang mau mengaborsi. Hanya sekedar menunjukkan saja tempat di mana bisa aborsi, itu juga sudah terkena ekskomunikasi. Kenapa begitu begitu kejamnya, katakanlah ya dalam tanda petik begitu kejamnya, kan cuma menunjukkan, dia kan tidak terlibat, tidak melakukan. Kalau dia tidak menunjukkan, pastilah orang itu tidak akan aborsi. Ingat apa yang dikatakan dalam Kanon 1398 tadi, siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan aborsi sehingga aborsi itu berhasil dilakukan. Semuanya terkena. Jadi nanti kalau ada teman, tetangga, atau siapapun, atau bahkan saudara yang hamil di luar nikah, jangan sekali-sekali mengusulkan aborsi. Kalau kalian mengusulkan aborsi, otomatis ekskomunikasi. Karena apa? Karena sudah membantu merencanakan melakukan aborsi. Bahkan orang yang menunggui orang yang melakukan aborsi pun juga terkena ekskomunikasi. Cuma nunggu nih. Karena teman kan ya sudahlah, dia aborsi, udahlah saya tunggu di ruang tunggu gitu kan ya, di lobi gitu. Saya tunggu deh, kasihan nanti saya antar pulang. Itu pun terkena ekskomunikasi. Kenapa sampai begitu? Ya karena aborsi itu luar biasa kejinya. Dosanya terlalu besar. Membunuh seorang manusia yang tak berdaya. Manusia yang lemah. Gitu. Terus gimana? Nah, lalu pertanyaannya kan muncul gini. Romo, kalau ada seorang ibu nih, dia mengandung, tapi kemudian dia punya sakit tertentu misalnya. Lalu gimana? Dia kalau tidak aborsi dia bisa mati nih. Nah, ada slide berikutnya, Raymond. Slide berikutnya mengatakan begini, ada dalam tanda petik aborsi yang diperbolehkan oleh gereja. Tapi aborsinya dalam tanda petik ya. Apa yang dimaksudkan aborsi dalam tanda petik? Aborsi ini yang disebut adalah aborsi therapeuticus indirectus. Apa artinya? Bahasa Indonesianya aborsi karena pengobatan, proses pengobatan dan keguguran itu menjadi akibat dari terapi atau dari pengobatan sehingga menjadi aborsi yang tak langsung. Yaitu aborsi yang dilakukan atau keguguran yang terjadi akibat terapi yang dilakukan secara tidak langsung. Misalnya apa? Ada seorang ibu yang misalnya sakit kanker rahim gitu ya, atau miom atau apalah gitu. Kemudian dia berobat ke dokter. Oh, kemudian oleh dokter dikasih obat nih. Obat tertentu supaya kankernya atau karena disinar, diradiasi atau di kemoterapi atau kalau miom kemudian entah disedot atau dioperasi gitu ya. Lalu terjadi keguguran janin yang dikandung itu tidak berdosa. Kenapa? Karena itu bukan aborsi. Karena sebetulnya si ibu itu mau mengobati penyakitnya, tapi ternyata pengobatan itu berakibat fatal, yaitu janin yang dikandung kemudian keguguran. Gitu. Nah, seandainya masih ada jalan lain untuk pengobatan yang kemudian tidak mengakibatkan keguguran, jalan yang lebih aman itu harus dipilih. Harus dipilih. Oh ya sudah, kalau yang paling aman adalah minum obat, ya sudah, itu yang paling aman. Tapi nanti kalau ternyata efeknya
terjadi pendarahan, flek dan sebagainya dan kemudian keguguran gimana? Itu bukan aborsi yang dilakukan secara sadar. Itu adalah keguguran karena akibat pengobatan secara medis. Itu tidak berdosa. Maka dia tidak tidak dikenai hukuman ekskomunikasi. Gitu. Tidak perlu mengaku dosa. Tapi kadang-kadang orang yang mengalami keguguran itu juga hatinya tidak tenang. Entah sedih, entah kecewa, tidak tenang, dan sebagainya. Lalu yang kedua, aborsi apa yang diperbolehkan atau yang tidak salah. Jika terjadi konflik frontal antara hidup ibu dengan janinnya. Nah, di sini tujuan utamanya atau intensi utamanya dari intervensi medis, pengobatan secara medis yang dibuat bukanlah untuk membunuh si janin, tetapi untuk menyelamatkan nyawa orang yang masih bisa diselamatkan. Misalnya ya si ibu. Tetapi dalam kasus ini ada efek sampingan yang tidak dapat dihindari, yaitu kematian si bayi atau janin. Ini bukan aborsi. Nah, slide berikutnya. Ini. Kalau yang bisa diselamatkan adalah ibunya, maka selamatkanlah ibunya. Tetapi kalau yang bisa diselamatkan adalah bayinya, maka bayinya yang diselamatkan. Tapi kalau 50-50 bagaimana? Ini kalau kalau mengobati ibunya, bayinya bisa mati. Tapi kalau menyelamatkan bayinya, ibunya bisa mati. 50-50 kan ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Maka yang harus diselamatkan yang pertama-tama adalah ibunya. Kenapa? Bukan karena ibunya itu lebih luhur, lebih baik daripada bayinya, tidak. Tapi karena ibu ini masih mempunyai tugas yang jauh lebih penting, yaitu mendidik, membimbing, memelihara, merawat anak-anak yang sudah dilahirkan sebelumnya. Misalnya gitu. Lalu kalau ada antara ibu dan bayi, sebenarnya ibu dan bayi itu mempunyai martabat yang sama, tapi dalam kasus terpaksa seperti ini, maka mengorbankan atau korban untuk menyelamatkan siapa yang bisa diselamatkan itu kemudian tidak dijatuhi hukuman ekskomunikasi. Gitu ya. Nah, lalu slide berikutnya ini. Biarkan anak-anak itu melihat dunia karena Tuhan Allah menghendaki anak itu hidup di dunia ini. Jadi kalau ada teman, ini biasanya nih, teman kan ada yang curhat kan ya, wah pacaran karena itu tadi tidak bisa menahan hawa nafsu, tidak bisa kontrol diri lalu hamil di luar nikah. Pertama, jangan menasihati aborsi. Karena dengan menasihati saja kalian sudah terkena ekskomunikasi. Lalu yang kedua, jangan menasihati, udah lu nikah aja. Jangan. Menikah bukan untuk menyelesaikan sebuah masalah hamil di luar nikah. Kebetulan karena tugas saya sebagai anggota Tribunal Gereja, banyak sekali kasus yang masuk ke tribunal yang ternyata perkawinan mereka awalnya dilakukan karena hamil di luar nikah. Ternyata dalam perjalanan waktu, orang yang menikah karena terpaksa, karena ya hamil di luar nikah itu, kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau berapa tahun, bahkan hanya beberapa bulan, lalu mereka mengatakan perkawinan mereka menjadi neraka di dunia, bukan surga di dunia. Gitu. Nah, ini yang soal aborsi ya. Ini sudah. Oke, sementara itu dulu. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau diskusi, ada yang mau menanggapi, bahkan mau melengkapi, boleh. Jangan menganggap bahwa apa yang saya katakan ini semuanya sudah clear, sudah sempurna gitu ya. Tapi kalau
kalian masih punya informasi tentang ajaran gereja mengenai tindakan aborsi, silahkan kemudian menambahkan juga. Oke, itu sebagai bahan untuk pembicaraan kita. Kalau ada yang mau menanggapi silahkan. Siapa yang ini ya, Nela ya? Oke, Nela, silahkan Nela. Shalom, Mo. Shalom. Ini kita sebelum sesi tanya jawab, kita foto bareng dulu ya. Oke. Jadi semua teman-teman boleh dibuka kameranya. Iya. Jangan menyembunyikan diri. Ayo yang masih belum nyala videonya. Oke. Udah siap semua? 1, 2, 3. Terus sekarang bikin huruf K gini ya, Mo? Oke. Dan semuanya bikin huruf K. Iya. 1, Ini K 2. Iya kan. 1, 2, 3. Lambangkan isi. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Nah, untuk tanya jawabnya, aku ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih, aku bacain satu-satu ya. Oke. Pertanyaan pertama, apakah benar gereja Katolik melarang juga kontrasepsi tanpa alat alias orgasme di luar vagina? Mengapa? Oke, itu dulu atau berapa pertanyaan? Satu-satu dulu gitu? aja. Oke. Itu istilah praktisnya yang mengeluarkan sperma di luar vagina itu namanya coitus interruptus. Istilah formal resminya ya coitus interruptus, yaitu mengeluarkan sperma di luar vagina. Apakah gereja melarang itu? Ya, betul, melarang. Karena apa? Itu tadi, kalau dasarnya hanya ini, kuncinya hanya ini. Kalau hubungan seksual suami istri itu memisahkan dua sifat tadi, yang pertama unitif dan kemudian yang kedua adalah terbuka pada kelahiran anak, secara moral jelas bersalah. Secara moral bersalah. Maka coitus interruptus sebagai KB dalam tanda petik KB alami yang tidak memakai alat kontrasepsi, tapi dia dikeluarkan secara di luar vagina, jelas salah. Gereja tidak menerima itu. Ya, betul. Betul. Gitu. Nah, lalu apa solusinya, jalan keluarnya? Tapi ini jangan dipakai loh ya. Jalan keluarnya adalah melihat masa tidak subur. Menggunakan masa tidak subur. Itu KB alami. Yang diperbolehkan gereja, yang diizinkan gereja, disetujui gereja hanyalah KB alami dengan menggunakan masa tidak subur. Itu saja. Oke, thank you, Mo. Pertanyaan kedua. Ini ada teman kita yang pernah nemu kasus ini. Kalau suami istri sudah berjuang bertahun-tahun untuk mendapatkan anak, namun memutuskan menggunakan bayi tabung karena tidak ada harapan untuk menggunakan metode lainnya. Apakah itu merupakan suatu dosa atau apakah ada jalan keluarnya? Ya, bayi tabung seperti tadi sudah saya katakan tidak diterima oleh gereja, tidak diizinkan, gitu kan, tidak direstui. Artinya bersalah, berdosa. Kenapa? Itu kan. Satu, prinsipnya sama. Memisahkan sifat hubungan seksual, dua sifat hubungan seksual suami istri, ya kan? Memisahkan yang satu, artinya menerima kelahiran anak, tetapi tidak melakukan hubungan seksual, gitu kan? Nah, kenapa? Karena anak itu buah cinta kasih suami istri, bukan buah tabung. Tapi buah dari cinta suami istri, itu yang pertama. Lalu yang kedua, biasanya orang yang mau bayi tabung, dia mengambil beberapa
sigot gitu kan ya. Jadi sperma dan sel telur itu ditemukan gitu kan. Kemudian diambil mana yang bagus ya kan. Misalnya membuat 5 nih. Wah, yang paling bagus itu 1. Terus yang keempat dimanakan? Dikemanakan? Dibuang. Membuang ini sama dengan aborsi. Karena apa? Karena saat pertemuan sel telur dan sperma itu sudah ada kehidupan. Menurut gereja, menurut hukum ilahi, hukum Allah yang tidak boleh ditolak, bahwa ketika sperma bertemu dengan sel telur, maka saat itu juga sudah ada kehidupan. Maka pil KB atau yang bahasa resminya after morning pill, artinya pil yang diminum pagi hari kan ya, artinya pil yang diminum sesudah melakukan hubungan seksual itu bersifat abortif. Kenapa? Karena siapa tahu ketika pada satu malam itu kan ya, ketika suami istri itu melakukan hubungan seksual dan terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur, dan kalau terjadi pertemuan sel telur dan sperma itu sudah ada kehidupan, kemudian orang atau si ibu atau istri ini minum morning after pill, nah dia melakukan aborsi, gitu kan? Dia membunuh kehidupan yang sudah terjadi di rahimnya, yaitu pertemuan sel telur dan sperma itu. Gitu Nela. Oke, makasih Mo. Pertanyaan berikutnya, haruskah kita sampai memberitahukan Romo perihal ada umat yang hadir dalam Ekaristi yang berdosa aborsi? Dibiarkan saja apakah nggak apa-apa, atau itu dosa yang ditanggung sendiri kan? Ya, sebetulnya yang namanya gereja itu dia harus bertanggung jawab terhadap keseluruhan gereja. Dosa itu bukan urusan saya pribadi dengan Tuhan Allah. Kenapa kok gereja Katolik itu memerintahkan anggotanya untuk mengaku dosa? Karena dosa yang kita lakukan itu melukai anggota yang lain. Itu prinsipnya. Maka pengakuan dosa adalah orang yang diterima kembali ke dalam komunitas gereja setelah dia dimaafkan, diampuni, setelah dia menyakiti gereja. Nah, seorang yang melakukan aborsi ini adalah anggota gereja. Kalau yang lain itu tahu, maka dia sebetulnya mempunyai tanggung jawab untuk memberitahu Romo. Siapapun, maksudnya entah itu Romo paroki, Romo kepala, atau pastor rekan, itu kan ya, harus diberitahu. Sehingga nanti kalau Romo itu dia ketika ketemu, pas dia maju komuni gitu ya, dia tahu Romo itu akan mengatakan kamu tidak boleh komuni, ya sudah karena sudah maju, sekarang saya berkati saja, begitu. Nah kalau kita diamkan kan itu urusannya dia sendiri. Nah itu memang pengertian umum yang salah. Karena gereja, kita sebagai anggota gereja, kita bertanggung jawab terhadap anggota yang lain. Gitu Nela. Lanjut mau pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau ada yang merupakan korban tindakan pemerkosaan dan korban ini juga misalkan memiliki masalah ekonomi. Dan karena aborsi kan sudah pasti tidak diperbolehkan, apa sebaiknya jalan keluar yang benar? Ya, kalau yang diperkosa itu kemudian tidak mau menerima anak yang dilahirkan, juga keluarganya, misalnya orang tuanya gitu ya, nanti kalau lihat anaknya, dia teringat akan pemerkosaan itu, lalu trauma, setiap kali lihat anaknya dia menjadi trauma, menjadi ketakutan dan sebagainya, tetap anak itu harus diselamatkan. Gimana caranya? Ya sudah, paling baik di antara yang terbaik di antara yang terburuk adalah dititipkan di panti asuhan. Atau diberikan atau diadopsi siapapun yang mau mengadopsi.
Tapi kalau tidak ada yang mau mengadopsi, ngapain juga dapat ngadopsi anak hasil perkosaan, misalnya nggak mau lah, gitu kan. Lalu ya dititipkan saja di panti asuhan. Gitu. Begitu. Masih ada? Ya, saya mau nanya, Mo. Oke. Kalau misalnya dalam kasus ini baru nggak sampai kayak mau melahirkan nih, masih baru di tahap awal masa kehamilan sekitar ya 1-3 bulan anggaplah. Tapi dari situ si ibu ini ada masalah kesehatan, contoh kayak diabetes dan juga selain itu masalah faktor umur. Dan dari dokter menyarankan untuk ini beresiko nih, ini beresiko, lebih baik digugurkan, nggak usah dilanjutkan. Apakah itu termasuk dosa aborsi, Mo? Ya, pasti. Kalau tujuan utamanya, kan dokter tadi mengatakan ini digugurkan supaya dia tidak tidak membahayakan si ibu itu kan. Kata-kata dokter ini sebaiknya digugurkan itu sudah dosa. Karena apa? Karena dia mengusulkan, karena dia menyarankan, menasehati aborsi. Apakah itu tindakan aborsi? Ya. Beda, kalau misalnya beda. Ini perbedaannya begini. Kalau misalnya si ibu yang kena diabetes ini nih, karena umur juga diabetes, dia minum obat diabetes, tapi ternyata kemudian dia minum obat diabetes kan ya, untuk mengobati diabetesnya. Lalu ternyata obat itu berefek pada rahimnya, dan kemudian entah terjadi flek, entah terjadi keguguran langsung begitu, pendarahan dan sebagainya, itu tidak berdosa, itu tidak salah. Karena apa? Karena dia minum obat untuk mengobati diabetesnya. Tapi kalau kemudian mengatakan, wah ini janin ini harus digugurkan supaya tidak membahayakan nyawa si ibu, jelas itu abortif, jelas itu aborsi, tidak boleh, dosa, gitu kan. Nah, tapi kemudian kadang-kadang orang mengatakan gini, ya sudahlah, pura-pura saya minum obat, tapi nanti obat itu biar yang menggugurkan. Nah, gimana kalau begitu? Berlaku prinsip itu tadi, walaupun tidak ada yang tahu hanya dia sendiri, hatinya sendiri, dalam hatinya dia sendiri yang tahu, tetap ekskomunikasi otomatis. Karena apa? Karena dia tujuan utamanya adalah aborsi. Nih, misalnya nih ya, ada seorang ibu lah katakanlah, udahlah saya minum obat yang ini biar biar nanti anak ini biar nanti pendarahan lalu anak ini keluar. Tapi saya mengatakan saya minum ini, bilang sama Romo, saya minum obat ini Romo, tapi kemudian saya keguguran. Gimana Romo? Saya dosa apa enggak? Romonya dibohongi kan enggak ngerti, ya enggak? Walaupun Romonya enggak ngerti mengatakan, oh enggak apa-apa Bu, itu kan obat, jadi ya sudahlah, enggak berdosa. Romonya mengatakan enggak berdosa, itu kan. Tapi karena hatinya sudah membohongi, dia membohongi diri sendiri, walaupun tidak ada yang tahu dia berdosa. Ekskomunikasi otomatis. Gitu. Pokoknya kalau tujuan pertamanya untuk menggugurkan apapun alasannya, dia berdosa. Kecuali itu tadi ya, yang aborsi yang diperbolehkan tadi ya. Karena ini 50, ini 50. Nah, ini si ibu kalau menyelamatkan ibu berarti bayinya yang mati, kalau menyelamatkan bayi ibunya yang mati. Jadi harus memilih salah satu yang diselamatkan kan. Nah, istilah moral Katoliknya, moral Kristianinya minus malum. Yang terjelek diambil yang paling jelek itu apa? Nah, yang ambil yang jelek berarti salah satu harus diselamatkan. Nah, siapa yang diselamatkan? Ya sudah, terpaksa ibunya yang diselamatkan. Kalau kemudian si ibu ini masih mempunyai anak yang harus rawat, dibimbing dan sebagainya gitu kan. Tapi misalnya nih, dalam keadaan sakratul maut ya, ibunya sudah harapan hidupnya walaupun nanti ini bayi digugurkan, tapi si ibu ini bisa saja
juga ikut mati gitu kan. Maka yang diselamatkan adalah bayinya gitu kan. Nah, terpaksa si ibunya yang dikorbankan. Karena kalau misalnya bayinya dikorbankan, ibunya juga ikut mati. Ya sudah, berarti yang diselamatkan bayinya saja. Gitu, Raymond. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Ya, ada satu pertanyaan lagi, Mo. Okay. Yang masalah tadi bayi tabung, itu kan Romo kasih contohnya misalkan ada 5 zigot, kemudian 4-nya dibuang, dan itu yang udah termasuk aborsi gitu kan. Bagaimana kalau misalkan dari 5 zigot itu semuanya, misalkan semuanya berhasil dan semuanya diambil, semuanya dirawat. Dan terus kalau misalkan memang bayi tabung yang nggak diperbolehkan, bagi yang pasangan suami istri yang sudah udah lama menikah dan belum punya anak itu, apa solusinya yang baik gitu, Pak? Ya, misalnya semuanya dilahirkan gitu ya, dosa enggak? Ya masih tetap tidak direstui gereja. Karena apa? Prinsip utamanya atau alasan utama kenapa bayi tabung tidak diizinkan oleh gereja karena tindakan bayi tabung itu memisahkan dua sifat hubungan seksual suami istri itu. Anak tidak dilahirkan karena hubungan seksual suami istri, tetapi hanya diambil dari sperma dan sel telur, kemudian dipertemukan dalam sebuah cawan gitu ya, disk gitu, cawan, lalu dimasukkan ke rahim si ibu. Itu tetap memisahkan sifat. Yang dasar paling utama kenapa bayi tabung tidak diperkenankan, tidak direstui oleh gereja adalah karena memisahkan dua sifat hubungan seksual itu. Lalu ini nih, ada dulu waktu saya di KWI, ini ada buku ini, Pedoman Pastoral Keluarga. Di sini membahas juga tentang bayi tabung, pembuahan secara artifisial, KB dan sebagainya. Dikatakan demikian, anak itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah itu kan hadiah. Kalau misalnya namanya hadiah, itu hanya bisa dimohon. Tidak boleh dipaksa. Gaji ke-13 itu sebetulnya bonus, ya enggak? Oh, tahun itu cuma 12 bulan kok. Kalau ada bulan yang ke-13 berarti itu kan bonus. Nah, sebagai bonus, kita enggak boleh nuntut. Ya, kita boleh memohon, tapi enggak boleh nuntut. Tapi salah kaprahnya sekarang ini, yang sebetulnya hadiah seringkali menjadi tuntutan. Nah, anak itu adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mau menganugerahkan suami istri seorang anak, ya pasti Tuhan akan memberikan. Tapi kalau Tuhan tidak menganugerahkan, maka ya jangan menuntut. Jangan kemudian menuntut dalam arti kemudian melawan gitu kan ya. Lalu solusinya apa? Bisa beberapa alternatif. Pertama ya sudah, bahwa mereka tetap menjadi suami istri tanpa anak. Karena kemandulan seorang suami atau kemandulan seorang istri tidak membatalkan sahnya, tidak menghalangi sahnya perkawinan. Impotensi menghalangi sahnya perkawinan. Jadi kalau seorang laki-laki impoten, tidak bisa melakukan hubungan seksual setelah menikah, maka perkawinannya terhalang sahnya. Impotensi itu maksudnya tidak bisa melakukan hubungan seksual, sampai tidak bisa melakukan hubungan seksual, itu impotensi. Tapi kalau EDI, ejakulasi dini, itu bukan halangan, ya enggak masalah gitu kan. Nah, kemandulan itu bukan halangan sahnya perkawinan. Jadi walaupun dia tidak punya anak, maka dia tidak perkawinannya tetap sah, gitu kan? Nah, gimana? Itu alternatif yang pertama, dia tetap hidup sebagai suami istri tanpa anak. Dan ini banyak loh orang Katolik, pasangan suami istri Katolik yang tanpa anak itu banyak, dan mereka tetap hidup bersama, tetap biasa saja, nggak masalah. Lalu yang kedua, bisa saja adopsi. Nah, adopsi secara resmi atau adopsi secara tidak resmi gitu kan. Adopsi secara resmi ya mengambil anak dari panti asuhan, kemudian diadopsi secara
sipil dengan pengadilan dan sebagainya, itu kan yang resmi. Yang tidak resmi apa? Oh, ini anaknya saudara nih, anaknya keponakan yang karena dia apa namanya? Anaknya sudah banyak, kemudian kesulitan ekonomi dan sebagainya. Oke lah, ini saya rawat, itu boleh gitu kan. Atau kemudian ya misalnya ini menerima bayi yang tidak diinginkan itu tadi. Nah, banyak bayi yang tidak diinginkan itu banyak sekali. Nah, tergantung suami istri itu. Ada suami istri yang tidak mau mengadopsi anak, tetapi ada suami istri yang mau mengadopsi anak. Yang penting kehadiran anak yang bukan anak kandung itu jangan mengganggu relasi perkawinan mereka. Kalau mengganggu ya lebih baik jangan adopsi, gitu kan. Lebih baik ya sudah hidup tanpa anak pun tidak apa-apa. Itu yang bisa diizinkan atau direstui oleh gereja. Satu lagi Romo. Oke. Pertanyaan dari saya, jika morning after pill tadi dianggap membunuh, bagaimana dengan pil KB yang lain? Dalam hal ini pil KB yang bekerja itu mempengaruhi hormon estrogen sehingga siklus menstruasi menjadi tertunda atau berubah. Sehingga pada akhirnya pembuahan itu tidak terjadi, Romo. Ya, betul. Nah, ini misalnya ya, itu pil hormon misalnya, pil hormon ini bersifat alat-alat KB itu ada 3 jenis. Yang satu bersifat kontraseptif atau melawan pembuahan, lalu yang kedua kontravita, melawan kehidupan, yang ketiga abortif. Yang abortif jelas morning after pill, kemudian spiral itu abortif, ya kan, tindakan aborsi sendiri jelas abortif. Lalu yang kontraseptif itu misalnya kondom. Apa? Yang menghalangi pertemuan antara sperma dan sel telur itu kontraseptif. Kontraseptif artinya melawan pembuahan. Jadi tidak menghalangi terjadinya pembuahan. Kontravita adalah melawan kehidupan. Nah, suntik hormon dan sebagainya misalnya supaya siklus menstruasi itu rutin itu ya, siklus menstruasinya itu tetap terjaga. Ini tergantung motivasinya, ya enggak? Motivasinya dia sebetulnya ada masalah dengan menstruasi. Artinya kalau orang yang tidak menstruasinya tidak teratur, dia bisa entah terpengaruh secara kesehatan atau secara psikologis, lalu dia menggunakan suntikan hormon itu dalam rangka pengobatan, dalam rangka mengatur siklus menstruasi, dia tidak melakukan kesalahan. Walaupun nanti kemudian ada akibat itu tadi, akibat yang seperti kalau pengobatan ibu yang sedang hamil itu, gitu kan. Tergantung motivasinya apa. Tapi kalau misalnya ini nih, minum obat yang di iklan-iklan itu kan ya, dia sudah tahu, dia sudah hamil 2 minggu katakanlah. Wah, 2 minggu kok saya sudah telat nih, gitu kan. Terus ada iklan di TV itu kan yang pil untuk mengatur menstruasi, siklus menstruasi. Dia minum, saya minum ini biar menstruasi. Padahal dia jelas tahu bahwa dia sedang mengandung. Nah, itu aborsi. Ya kan? Aborsi. Tergantung. Jadi tergantung motivasinya itu dia mau melakukan apa, gitu kan. Kalau seperti yang saya katakan terakhir ini jelas dia aborsi. Tapi kalau kemudian dia tidak tahu nih bahwa dia sudah mengandung itu ya, dia sedang hamil, dia tidak tahu. Nah, lalu
Nah, memang dia itu punya masalah ketidakteraturan menstruasi. Jadi dia seringkali minum pil supaya kemudian menstruasinya teratur. Dia tidak tahu kalau dia sedang hamil, maka dia tidak bersalah, dia tidak berdosa. Karena dia tidak tahu, karena memang punya masalah tentang keteraturan menstruasi itu. Jadi dilihat intensinya, dilihat tujuan utamanya, motivasinya apa. Itu yang paling penting. Gitu. Kalau tujuan dan motivasinya itu untuk mencegah kehamilan, gimana Romo? Ya itu yang bersifat kontraseptif. Kontraseptif juga tidak diizinkan oleh gereja. Termasuk yang tadi ditanyakan coitus interruptus. Itu mencegah kehamilan, tapi dengan cara membuang sperma di luar, gitu kan. Itu. Kontraseptif tetap tidak diizinkan oleh gereja, tidak direstui. Yang boleh, yang direstui oleh gereja hanya satu memang. Itu KB alami dengan menggunakan masa tidak subur. Wah, Romo berat ya, memang berat. Memang berat memang ya. Jadi Katolik itu memang berat. Makanya karena jadi Katolik itu berat, makanya Tuhan mengatakan, siapa yang mau menyertai aku ikut masuk dalam ruang perjamuan kawin, dia adalah orang yang bijaksana, jangan orang yang bodoh gitu kan. Yang 5 gadis bijaksana tadi, 5 gadis bodoh itu. Gitu. Karena apa? Karena apalagi sekarang ini ya, zaman sekarang ini kan orang itu kan rasional banget. Mencari alasan, mencari cara bagaimana supaya perbuatannya itu dikatakan tidak bersalah. Wah, ini sekarang orang seperti ini, kecenderungan orang pintar sekarang begitu. Mencari alasan yang sangat rasional, masuk akal supaya dia terlepas dari kesalahan dan dosa. Tapi kalau secara iman Katolik, hati seseorang itu apa? Maka kalau hatinya itu sudah mengarah pada sebuah kesalahan dan dosa, dia sudah bersalah. Kan? Oke, terima Gitu. kasih Romo untuk jawabannya. Sama-sama. Oke, masih ada atau bagaimana Nela? Terserah, silahkan. Romo, boleh satu lagi? Boleh. Ya. Jadi bukan menanggapi juga sih, mau ya ini juga nyambung sama pertanyaan yang barusan. Jadi ini juga sebenarnya kasus dari rumah sakit kan. Gimana? Jadi kayak ada pasangan suami istri, memang mereka juga sudah menikah cukup lama. Mereka konsultasi ke bagian obgyn, kemudian memang disarankan untuk bayi tabung. Tapi sebelum bayi tabung, dokter juga menyarankan bagaimana kalau misalkan kita menggunakan pil-pil untuk mengatur menstruasi dari wanita. Jadi itu termasuk berdosa juga nggak, belum sampai ke tahap bayi tabung, tapi dengan mengatur siklus dari menstruasi wanita. Gitu. Nah, oke ya sih, bagus. Nah, bagi orang yang mungkin dia kesuburannya itu lemah, ya, lalu dokternya bagus banget itu. Dia disarankan untuk bayi tabung, tapi sebelumnya coba deh, ini pakai hormon. Boleh, karena itu membantu. Nah, obat atau apapun, ya obat ya misalnya suntikan hormon itu, disuntikkan ke yang perempuan atau ke yang laki, itu kan, itu sifatnya membantu supaya nanti ketika mereka melakukan hubungan seksual terbantu dengan hormon itu, suntikan hormon itu supaya kesuburan terjadi dan kemudian memperkuat terjadinya pertemuan sel telur dan sperma. Boleh, sangat boleh kalau yang itu. Tapi berbeda dengan hormon yang tadi, suntikan hormon yang tadi ditanyakan tadi, untuk mengatur siklus menstruasi supaya dia bisa menstruasi secara lancar. Tapi kalau ini hormonnya bukan untuk menstruasi, hormonnya adalah untuk meningkatkan kesuburan. Boleh itu, meningkatkan kesuburan boleh. Dan dokternya itu bagus banget kalau ya dia mengatakan begitu.
Begitu Yosi. Oke, terima kasih Romo. Sama-sama. Ada lagi? Monica mau tanya? Kelihatannya mau tanya dia. Udah terjawab semua, Romo. Oke. Ada yang masih mau bertanya lagi sebelum diakhirin? Oke, rasanya cukup. Romo, terima kasih banyak untuk waktunya yang sungguh luar biasa untuk sharingnya hari ini. Sama-sama. Oke, saya ngomong sedikit aja ya. Oh ya. Kalau misalnya ada yang masih ada pertanyaan atau nanti ada kasus gitu ya, lalu mau tanya ke saya, mau kontak lewat email boleh, mau lewat WA juga boleh. Monica punya WA saya, Nela punya WA saya juga ya, nomor maksudnya. Email aja tadi, Mo. Email. WA tanya Monica, ya boleh. Mau tanya boleh lewat WA boleh. Gitu. Oke, itu aja, sorry. Oke, Mau terima potong kasih dikit. Romo. Kalau gitu